Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh dengan fakta menarik tentang dinamika geopolitik di Timur Tengah. Kita akan menyelami sejarah, konflik, serta strategi-strategi yang digunakan oleh negara-negara besar dalam mempertahankan eksistensi mereka. Jadi, pastikan sahabat Islam tonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pernahkah sahabat Islam membayangkan bagaimana Mossad, Badan Intelijen Israel, menyesal tidak membunuh seorang tokoh penting dari Pakistan? Mungkin sahabat Islam sudah pernah menonton video tentang seorang paman Pakistan yang sangat terampil. Konon, dia sudah berada di level 8 dalam keahliannya. Video-video tentang dirinya seringkali menjadi viral, terutama yang menampilkan keahlian membubutnya. Sering didabing dengan suara Indonesia, atau video orang Pakistan yang merestorasi barang-barang yang mungkin di Indonesia sudah dibuang. Namun, di Pakistan, barang-barang tersebut bisa kembali diperbaiki. Tapi, ada satu cerita yang lebih luar biasa lagi, karena orang Pakistan ini tidak hanya berhasil menipu intelijen dunia, tetapi juga membawa negaranya untuk memiliki senjata nuklir. Menurut laporan dari Mossad, mereka pernah mengungkapkan penyesalan yang sangat mendalam karena tidak membunuh Abdul Qadir Khan, sosok yang dikenal sebagai bapak program nuklir Pakistan. Seandainya saja mereka tahu bahwa Abdul Qadir Khan akan menjadi figur kunci di balik kepemilikan nuklir Pakistan, mungkin mereka akan bertindak lebih cepat untuk menghabisinya. Dan mungkin sejarah bisa berubah. Namun, siapa yang bisa melawan takdir? Pada tahun 1980-an, Israel merencanakan serangan untuk membom situs nuklir Pakistan dengan bantuan India. Tentu sahabat Islam sudah tahu tentang konfrontasi antara India dan Pakistan yang semakin memanas. Pada saat itu, Perdana Menteri India, Indira Gandhi, sempat merencanakan serangan tersebut. Namun akhirnya ia mundur. Rencana itu pun ditangguhkan. Namun, pada tahun 1987, ketika Rajiv Gandhi, putra Indira Gandhi, menjadi Perdana Menteri, rencana serupa kembali muncul. Letnan Jenderal Krishna Swamy Sundarji, Panglima Angkatan Darat India, mencoba memprovokasi perang dengan Pakistan agar India memiliki alasan untuk membom fasilitas nuklir Pakistan di Kahuta. India bahkan mengerahkan 500.000 tentara ke perbatasan Pakistan, lengkap dengan ratusan tank dan kendaraan lapis baja. Rencana tersebut pun akhirnya gagal. Israel sangat waspada terhadap perubahan kepemimpinan di negara-negara tetangganya yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional. Sebuah provokasi besar yang luar biasa. Namun, rencana ini gagal setelah Perdana Menteri India yang belum sepenuhnya memahami rencana Sundarji, justru menginisiasi deeskalasi dengan Pakistan. Jika kita berbicara tentang provokasi dan eskalasi, kita bisa melihat dinamika yang terjadi antara Suriah dan Israel. Setelah Suriah lepas dari rezim Assad yang kejam dan dipimpin oleh Presiden Ahmad al-Shara, Israel terus memantau dengan ketat setiap langkah yang diambil oleh al-Shara. Israel bahkan melakukan analisis mendalam mengenai orientasi politik al-Shara, termasuk hubungannya dengan aktor-aktor regional lainnya dan potensi ancaman yang mungkin muncul dari Suriah. Israel kemudian melancarkan berbagai taktik provokatif, seperti memperkuat posisinya di Golan yang diduduki, melancarkan serangan udara ke wilayah Suriah, serta melakukan manuver-manuver militer di dekat perbatasan. Langkah-langkah ini terang-terangan bertujuan untuk memancing eskalasi yang bisa dimanfaatkan Israel untuk merusak stabilitas pemulihan Suriah yang baru dan mencegah konsolidasi kekuatan baru negara tersebut. Israel juga berusaha memaksa Suriah untuk menandatangani perjanjian keamanan dengan tawaran sederhana. Jika kamu ingin aman dari serangan saya, mari kita tandatangani perjanjian, dan negara Anda akan aman. Israel memang konsisten dalam menentang negara-negara Muslim yang berusaha mengembangkan senjata nuklir. Doktrin proliferasi dan serangan preemptif Israel menjadi pilar kebijakan keamanannya. Salah satu contoh paling terkenal adalah Doktrin Begin, yang dimulai oleh Perdana Menteri Menachem Begin pada tahun 1981 dengan melancarkan serangan udara preemptif terhadap reaktor nuklir Osirak milik Irak yang sedang dibangun. Intinya, doktrin ini adalah untuk menanggulangi setiap upaya negara di Timur Tengah yang berusaha mengembangkan senjata pemusnah massal yang dapat mengancam eksistensi Israel, khususnya senjata nuklir. Israel memandang kekuatan militer sebagai fondasi utama keamanan mereka. Seolah-olah Israel sedang berusaha meyakinkan dunia
bahwa konflik di Timur Tengah ini bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga tentang perjuangan peradaban. Mereka membangun narasi bahwa ini adalah benturan peradaban. Dengan mereka seolah-olah menjadi garda terdepan melawan ancaman yang lebih besar, terutama dalam konteks konfrontasi dengan Iran dan kelompok perlawanan Palestina. Narasi ini seringkali menjadikan Israel terlihat sebagai korban, meskipun mereka yang lebih dulu menyerang. Mengambil milik orang lain bukanlah tindakan terpuji. Jika kita melakukannya, tentu akan menimbulkan kekhawatiran. Nah, inilah yang terjadi pada Israel. Mereka hidup dalam semacam paranoid yang mendalam terhadap ancaman eksistensial mereka. Ada ketakutan bahwa suatu saat umat Islam akan bangkit dan berusaha merebut kembali tanah yang mereka sebut sebagai tanah suci, yang dalam terminologi mereka disebut sebagai Promised Land. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika tanah suci umat Islam direbut, akan selalu ada generasi baru yang berjuang untuk merebutnya kembali. Ketakutan ini semakin diperburuk oleh kekhawatiran terhadap terbentuknya kembali kekhalifahan Islam yang dalam sejarahnya pernah menguasai dunia berkali-kali. Selain itu, Israel yang didukung Amerika Serikat berupaya mempertahankan eksistensinya di Timur Tengah dengan cara yang melibatkan hubungan politik yang rumit antara Amerika, Israel, dan negara-negara Arab di Teluk. Aliansi ini mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks, di mana ada kepentingan keamanan, politik, dan ekonomi yang saling berkaitan erat. Selain soal militer, Israel juga memanfaatkan perang narasi untuk membentuk opini publik. Mereka memanfaatkan diplomasi publik yang dikenal dengan istilah hasbara untuk menjelaskan tindakan Israel dan membentuk citra positif di kancah internasional. Di era digital ini, hasbara melibatkan penggunaan influencer yang secara aktif membangun narasi yang menguntungkan Israel. Kita juga perlu menyadari bahwa Indonesia sebagai negara yang anti penjajahan seharusnya tidak mendukung negara yang melakukan penjajahan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang agamanya, agar tidak mudah terhasut oleh narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu. Sahabat Islam, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Semoga sahabat Islam semua mendapatkan wawasan baru dan bisa berpikir lebih kritis tentang berbagai isu yang terjadi di dunia. Jangan lupa untuk share video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.